Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, alangkah lebih baiknya sebelum kita membuka pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih dan sudah memimpin doa. Nah, sekarang kalian bisa menyiapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Mejanya juga bisa dirapikan agar nanti kalian belajar bisa nyaman ya. Iya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Elsa. Elsa kenapa ya? Ada yang tahu? Sakit, Bu. Oh, sakit. Oke. Iya. Baiklah, kita sekarang berdoa juga buat Elsa. Semoga Elsa bisa cepat sembuh ya. Amin. Nah, ada yang ingat kita minggu lalu udah belajar apa saja? Saya, Bu. Apa Janu? SPLDV, Bu. Ya, betul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep SPLDV dan mengubah masalah nyata ke dalam bentuk SPLDV. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak apa sih SPLDV itu? Saya, Bu. Ya, apa? SPLDV itu persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, benar. Ibu tambahin pengertiannya ya. Jadi SPLDV itu adalah persamaan yang memiliki dua variabel. Nah, variabelnya itu bukan hanya X dan Y saja, bisa juga A, B, C, D, dan lain sebagainya. Nah, dan berpangkat 1, karena kalau berpangkat 2 itu namanya persamaan kuadrat. Nah, di sistem persamaan linear dua variabel ini, jika digambarkan, itu grafiknya akan membentuk garis lurus. Tuh ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai penyelesaian SPLDV menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Diharapkan setelah pembelajaran hari ini, kalian nanti itu bisa mengidentifikasi penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan metode substitusi, serta menyelesaikan model matematika dari SPLDV berdasarkan masalah kontekstual dengan menggunakan metode grafik dan metode substitusi. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok terlebih dahulu. Silahkan kalian berkelompok 4 anak, depan belakang. Jadi nanti yang terakhir di situ ada 3, tidak apa-apa. Nah, kemudian Ibu akan memberikan lembar kerja untuk setiap kelompoknya. Silahkan nanti kalian kerjakan bersama-sama dan didiskusikan bagaimana penyelesaiannya ya. Nah, bisa dilihat ya di lembar kerjanya. Jangan lupa untuk menuliskan nama kelompok kalian terlebih dahulu. Setelah itu, coba diamati dari kegiatan yang pertama untuk menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Di situ sudah ada suatu permasalahan, silakan dicermati terlebih dahulu. Adakah yang ingin ditanyakan dari permasalahan yang pertama? Ada, Bu. Iya, apa? Berarti ini diubah dulu ke persamaan linear dua variabel. Iya, betul sekali. Jadi nanti kalian bisa ya coba dulu terus diselesaikan dengan kelompoknya. Oke, lanjut. Silahkan diamati di permasalahan yang kedua dari kegiatan 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Oke, baiklah. Berarti kalian bisa langsung melanjutkan dan mendiskusikan dengan kelompok kalian bagaimana cara penyelesaiannya. Ibu beri waktu 20 menit mulai dari sekarang. Baik anak-anak, waktu untuk kalian menyelesaikan LKPD-nya sudah selesai ya.
Nah, sebelum kalian maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking sebentar. Ice breakingnya ini namanya tepuk tok 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 kelipatan 3. Jadi, jika nanti Ibu menyebutkan bilangan kelipatan 3 yang ganjil, kalian tepuk 1 kali. Tapi kalau misalkan Ibu menyebutkan bilangan kelipatan 3 yang genap, kalian tepuknya 2 kali. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu ya. Bisa? Bisa. Nah, oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tepuk banyak. Oke, cukup. Oke, lanjut ya. Sekarang saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian. Nah, nanti salah satu perwakilan kelompok bisa maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Nah, untuk kelompok yang lain nanti bisa menanggapi dari hasil tersebut. Oke, sekarang yang ingin maju pertama kelompok siapa? Saya, Bu. Iya, Adi, perwakilan dari kelompok 2 dipersilakan untuk maju. Yang lain mendengarkan ya. Wah, sangat seru sekali diskusi kali ini. Tadi kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya dan kelompok lain ada yang menanggapi. Ada yang jawabannya sama, ada juga yang memiliki jawaban yang berbeda. Tidak apa-apa ya. Nah, agar kalian tidak bingung, kita akan bahas satu persatu. Oke? Nah, kita bahas dulu untuk kegiatan 1 tentang menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan metode grafik. Kita amati permasalahan 1. Bu Iis dan Bu Imah bekerja di pabrik tas. Bu Iis dapat menyelesaikan 2 buah tas setiap jam, sedangkan Bu Imah dapat menyelesaikan 4 buah tas setiap jamnya. Jumlah kerja mereka yaitu 14 jam sehari, dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 44 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukanlah jam kerja masing-masing. Gunakan metode grafik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, pertama, tadi kan yang diketahui itu Bu Iis menyelesaikan 2 buah tas setiap jam, Bu Imah menyelesaikan 4 buah tas setiap jamnya. Jumlah jam kerja Bu Iis dan Bu Imah itu 14 jam dan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 44 tas. Nah, berarti yang pertama kita lakukan yaitu kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan jam kerja Bu Iis itu sebagai X. Kemudian jam kerja Bu Imah sebagai Y. Nah, tadi yang pertama kan Bu Iis menyelesaikan 2 buah tas setiap jam, sedangkan Bu Imah menyelesaikan 4 buah tas setiap jam, dengan jumlah tas yang mereka buat itu ada 44 tas. Berarti Bu Iis menyelesaikan 2 buah tas setiap jam, 2X, ditambah Bu Imah menyelesaikan 4 buah tas setiap jamnya, sama dengan 44 tas. Ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian tadi yang diketahui yang kedua adalah jumlah jam kerja Bu Iis dan Bu Imah itu 14 jam per hari. Berarti jam kerja Bu Iis adalah X ditambah jam kerja Bu Imah adalah Y, itu 14 jam per hari. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, tadi kan disuruh menyelesaikan dengan menggunakan metode grafik. Nah, jika
menggambar dalam koordinat kartesius pastinya dibutuhkan titik koordinat terlebih dahulu. Jadi yang dilakukan selanjutnya yaitu mencari titik koordinat dari masing-masing persamaan. Untuk persamaan yang pertama, kita cari titik koordinatnya menggunakan tabel. Persamaan pertama, misalkan x-nya 0, berarti y-nya, nah kita dapat lihat juga ya, di persamaan pertama ini ternyata bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 2. Bagi dengan 2, kita sederhanakan dulu, berarti menjadi x ditambah 2y sama dengan 22. Nah, jika x-nya itu sama dengan 0, berarti y-nya x sama dengan 0. Maka 2y sama dengan 22. Sehingga y sama dengan 22 dibagi 2, yaitu 11. X0, y 11. Nah, jika y-nya yang 0, di sini ya, y sama dengan 0, maka x sama dengan 22. Sehingga didapatkan titik koordinat 0,11 dan 22,6. Lanjut untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, caranya sama seperti tadi. Jika x-nya 0, maka y-nya 14. Jika y-nya 0, maka x-nya 14. Sehingga didapatkan titik koordinat xy 0,14 dan 14,0. Oke. Nah, kita sekarang sudah mendapatkan titik-titik koordinat dari kedua persamaan. Nah, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kita buat dulu garisnya. Ini untuk sumbu X. Kemudian ini untuk sumbu Y. 4, 6, 8, 10,
18, 20, 22. Kita tulis kelipatan 2 ini. Terus 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita gambar dulu persamaan yang pertama, yaitu titik koordinatnya 0,11 dan 22,0. 0,11 berarti di sini. Dan 22,0. X 22 nilainya 6. Dan kita hubungkan. Nah, garis ini merupakan garis dari persamaan 1, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 22. Kemudian kita gambar untuk persamaan yang kedua, yaitu titik koordinat 0,14 dan 14,0. 0,14 di sini dan 14,0. X 14, Y 0. Kita gambar. Ini merupakan persamaan kedua, yaitu X ditambah Y sama dengan 14. Nah, bisa dilihat ya gambarnya. Dari gambar ini ternyata hasil dari garis persamaan 1 dan persamaan 2 itu berpotongan. Nah, kemudian kita cari titik potongnya. Titik potongnya di sini. Ya. Nah, dapat dilihat titik potong antara kedua garis, yaitu terletak pada koordinat X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Bisa ditulis 6,8. Nah, kita sudah mendapatkan titik potong dari kedua garis. Nah, selanjutnya langkah yang berikutnya yaitu kita cek apakah titik ini itu memenuhi kedua persamaan. Yaitu caranya kita substitusikan nilai X dan Y ke dalam kedua persamaan tersebut. Untuk persamaan pertama, ini ya, X ditambah 2Y sama dengan 22. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 6 dan nilai Y sama dengan 8 ke persamaan ini. Menjadi X-nya 6 ditambah 2 dikali Y-nya 8 sama dengan 22. Berarti 6 ditambah 2 dikali 8, 16 sama dengan 22. 6 ditambah 16, 22 sama dengan 22. Berarti memenuhi. Kemudian kita cek untuk di yang persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu X ditambah Y sama dengan 14. Kan? Berarti
X-nya 6 ditambah Y-nya 8 sama dengan 14. 6 ditambah 8, 14. 14 sama dengan 14. Memenuhi. Jadi, titik potong antara kedua garis ini memenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga titik potong ini disebut selesai dari SPLDV dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tadi kan X itu merupakan jam kerja Bu Iis, ya kan? Sedangkan Y itu merupakan jam kerja Bu Ima. Berarti didapat X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8. Artinya jam kerja Bu Iis adalah 6 jam. Sedangkan Y adalah jam kerja Bu Ima. Artinya jam kerja Bu Ima yaitu 8 jam. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Jika belum ada, kita lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Ibu mempunyai contoh lain. Ini Ibu hapus dulu ya. Ibu mempunyai dua persamaan, yaitu X plus Y sama dengan 4 dan 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, kita akan selesaikan dengan menggunakan metode grafik. Berarti langkahnya seperti tadi. Pertama yaitu mencari titik koordinat dari masing-masing persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, untuk persamaan 1, X, Y. Nah, jika X-nya 0, maka Y-nya 4. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Sehingga didapatkan titik koordinat X, Y sama dengan 0,4 dan 4,0. Selanjutnya mencari titik koordinat di persamaan yang kedua. X, Y. Nah, misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 3Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 dibagi 3. Berarti 6 bagi 3, 2. Kemudian, jika Y-nya yang 0, berarti 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 tidak ruas dibagi 2. Berarti 3. Sehingga didapatkan titik koordinat X, Y yaitu 0,2 dan 3,0. Selanjutnya kita gambarkan di koordinat kartesius. Nah, untuk persamaan pertama yaitu di titik 0,4 dan 4,0. Berarti 0,4. Sini 4,0. Di sini. Kita buat garisnya. Ini merupakan persamaan garis yang pertama. Kemudian persamaan garis yang kedua 0,2 dan 3,0. 0,2 3,0. Ya. Ini merupakan persamaan garis yang kedua.
Nah, selanjutnya yaitu menentukan titik potongnya. Ternyata didapatkan titik potong sini. Nah, dapat dilihat di X sama dengan 6 dan di Y sama dengan negatif 2. X sama dengan 6 dan di Y negatif 2. Nah, kita sudah mendapatkan titik potong antara kedua garis. Selanjutnya kita cek apakah titik potong ini memenuhi kedua persamaan. Itu untuk persamaan pertama, X ditambah Y sama dengan 4. Sehingga X 6 ditambah negatif 2 sama dengan 4. 6 ditambah negatif 2, 4 sama dengan 4. Sehingga untuk persamaan pertama memenuhi. Kemudian untuk persamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Berarti 2 dikali X-nya itu 6 ditambah 3 dikali negatif 2 sama dengan 6. 2 dikali 6 12 ditambah 3 dikali negatif 2 negatif 6. 12 ditambah negatif 6 sama dengan 6. Di persamaan 2, titik potongnya juga memenuhi, sehingga titik 6, negatif 2 merupakan selesaian dari persamaan 1, yaitu X plus Y sama dengan 4, dan persamaan 2, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke kegiatan yang kedua ya. Dan permasalahan di kegiatan yang kedua. Selisih umur ayah dan anak laki-lakinya adalah 28 tahun. Sedangkan 3 tahun yang lalu jumlah umur keduanya itu 42 tahun. Jika ditanya berapa umur ayah dan anak laki-lakinya sekarang, apakah jawaban kalian? Jadi kalian sudah menjawab ya. Ada yang menjawab umur ayah 35 tahun dan umur anaknya 7 tahun. Sekarang kita cek apakah benar. Untuk kegiatan 2, pada permasalahan yang pertama. Nah, tadi selisih umur ayah dan anak laki-lakinya adalah 28 tahun. Pertama, berarti kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan umur ayah itu sebagai X. Kemudian umur anak laki-lakinya itu sebagai Y. Oke, lanjut. Nah, tadi yang pertama, selisih umur ayah dan anak laki-lakinya 28 tahun. Selisih berarti selisih umur ayah itu adalah X. Karena selisih itu kan berarti kurangi umur anak laki-lakinya Y itu 28 tahun. Persamaan pertama. Kemudian 3 tahun yang lalu umur keduanya, jumlah umur keduanya adalah 42 tahun. 3 tahun yang lalu. Berarti jika yang ditanyakan umur ayah sekarang, untuk 3 tahun yang lalu berarti X min 3 ditambah Y min 3, umur keduanya 42 tahun, sama dengan 42 tahun.
Nah, kemudian ini kita sederhanakan terlebih dahulu. Berarti menjadi, kita buka kurungnya, 3 dengan 42. Berarti X tambah Y kurang 6 sama dengan 42. Sehingga X ditambah Y sama dengan 42. Negatifnya pindah ruas, tambah 6. X ditambah Y sama dengan 42 ditambah 6, 48. Ini merupakan persamaan kedua. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan pertama X dikurangi Y sama dengan 28, dan persamaan yang kedua X ditambah Y sama dengan 48. Selanjutnya perhatikan bahwa persamaan pertama ini dapat kita ubah menjadi X, Y kita pindah ruas sama dengan 28 ditambah Y, ya kan? Nah, selanjutnya dengan metode substitusi, kalian tahu kan metode substitusi? Substitusi itu artinya pengganti. Kita gantikan nilai X pada persamaan kedua ini dengan menggunakan persamaan yang pertama. Sehingga dengan metode substitusi didapatkan X-nya diganti menjadi 28 ditambah Y ditambah Y sama dengan 48. Sehingga 28 ditambah 2Y sama dengan 48. 2Y, sehingga didapat 2Y sama dengan 48 dikurangi 28. 2Y sama dengan 20. Y sama dengan 20 dibagi 2, 10. Nah, kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 10. Kemudian untuk mencari nilai X berarti kita substitusikan Y ke persamaan yang pertama. X sama dengan 28 ditambah Y. Berarti 28 ditambah 10 sama dengan 38. Nah, tadi kan dimisalkan umur ayah sama dengan X dan umur anak laki-lakinya Y. Berarti X sama dengan 38, berarti umur ayah adalah 38 tahun. Sedangkan tadi misalkan yaitu umur anak laki-lakinya. Umur anak laki-lakinya adalah 10 tahun. Nah, berarti tadi yang menjawab 35 dan 7 itu salah ya. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Nah, jika belum kita lanjut ke permasalahan yang kedua ya. Ini bagus. Di permasalahan yang kedua, kita lihat dulu. Keliling sebuah bingkai foto berbentuk persegi adalah 98 cm. Jika lebar bingkai foto itu 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari bingkai foto tersebut. Silakan. Panjang bingkai foto itu adalah X, sedangkan lebarnya
adalah Y. Nah, tadi kan keliling sebuah bingkai itu yang berbentuk persegi panjang adalah 98 cm. Berarti keliling persegi panjang rumusnya yaitu 2 panjang ditambah 2 lebar, atau dapat ditulis 2 panjang ditambah lebar. Nah, tadi didapatkan kelilingnya adalah 98 cm, ya kan? Berarti panjang dan lebarnya kita ganti menjadi X dan Y. 2X ditambah Y sama dengan 98. Berarti ini pindah ruas, X ditambah Y sama dengan 98 dibagi 2, 49. Ini menjadi persamaan 1. Nah, kemudian tadi juga lebar bingkai foto 6 cm lebih pendek dari panjangnya. Lebarnya itu tadi Y, 6 cm lebih pendek dari panjangnya, berarti X min 6. Ini merupakan persamaan yang kedua. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan. Jika tadi di permasalahan pertama kita harus mengubah dulu menjadi X sama dengan. Nah, sekarang di permasalahan yang kedua kita sudah mempunyai bentuk Y sama dengan. Sehingga penyelesaian dengan menggunakan metode substitusinya yaitu kita substitusikan persamaan dua ini ke persamaan yang pertama. Menjadi X ditambah Y, Y-nya diganti menjadi X min 6 sama dengan 49. Berarti X ditambah X 2X dikurangi 6 sama dengan 49. Sehingga 2X sama dengan 49 ditambah 6. 49 ditambah 6, 55. Sehingga X sama dengan 55 dibagi 2. 55 dibagi 2, 27 setengah. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Y sama dengan X dikurangi 6. Berarti X-nya 27 setengah dikurangi 6, yaitu 21 setengah. Sehingga didapatkan nilai X 27 setengah dan nilai Y 21 setengah. Jadi kesimpulannya, tadi panjang bingkai foto dimisalkan X. Berarti panjang bingkai foto adalah 27,5 cm dan lebar Y. Lebar bingkai fotonya adalah 21,5. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Iya, Danu apa? Berarti di metode substitusi itu bisa dibuat X sama dengan atau kayak Y sama dengan, Bu, sesuai keinginan kita. Iya, betul sekali, Danu. Jadi di metode substitusi ini kalian bisa mengubah menjadi salah satu persamaan itu menjadi X sama dengan ataupun Y sama dengan, tergantung kebutuhannya. Nah, bisa kalian lihat dulu persamaannya itu, apakah persamaan itu lebih mudah diselesaikan menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Seperti itu ya, paham? Paham. Oke. Nah, kita sudah membahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Sudah semua ya, tadi juga Ibu sudah memberikan contoh lain. Adakah yang ditanyakan lagi? Cukup. Cukup ya. Oke, berarti
Hari ini kita sudah belajar apa saja? Penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik dan substitusi. Iya, betul Adit. Kita sudah belajar penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik dan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi. Nah, sekarang kita simpulkan ya. Dari penyelesaian yang pertama dulu, penyelesaian persamaan SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Tadi caranya yaitu jika permasalahan itu dalam bentuk masalah nyata atau kontekstual, berarti pertama kalian harus mengubah dulu ke dalam model matematika. Kemudian yang langkah kedua yaitu tadi mencari titik-titik koordinat. Kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan ke dalam koordinat kartesius. Kemudian kan didapatkan titik potong antara kedua garis. Nah, titik potong itulah yang disebut dengan selesaian SPLDV, yang kemudian dicek apakah memenuhi pada persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jika memenuhi, berarti titik tersebut memang merupakan penyelesaian. Ya. Kemudian untuk yang penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode substitusi, tadi langkah yang pertama yaitu jika permasalahannya itu dalam masalah nyata atau kontekstual, kalian ubah dulu menjadi model matematika. Kemudian ubah salah satu persamaan ke dalam bentuk X sama dengan atau Y sama dengan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya disubstitusikan atau diganti ke persamaan yang satunya. Nah, nanti didapatkan nilai X atau Y. Nah, nilai X atau Y tersebut digunakan untuk mencari nilai yang satunya lagi. Misalkan kalian pertama itu menggunakan X sama dengan, berarti nanti digunakan untuk mencari Y-nya. Begitupun juga sebaliknya, jika kalian itu pertama itu menggunakan Y sama dengan, berarti nilai Y itu digunakan untuk mencari nilai X-nya. Ada pertanyaan lagi? Ini Bu hapus dulu ya. Nah, kita kan tadi sudah mendiskusikan dan sudah membahas dari lembar kerja yang kalian sudah kerjakan bersama kelompok kalian ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu sekitar 8 menit ya. Ini soalnya. Nah, mengerjakan soalnya sudah ya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, pembelajaran pada hari ini Ibu rasa cukup ya. Jangan lupa kalian juga ada tugas. Silahkan dikerjakan di buku halaman 102. Di situ ada 5 soal yang terdiri dari penyelesaian menggunakan metode substitusi dan juga menggunakan metode grafik. Silahkan dikerjakan dengan baik, minggu depan bisa dikumpulkan. Nah, jangan lupa juga kalian juga mempelajari untuk materi minggu depan yaitu penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat agar kalian bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan ya. Ya. Oke, sekian dari Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas ditutup dengan doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.